Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurumiyah. Kemudian kita masuk pada pembahasan niyabatul fathati anil kasrati. Penggantian fathah terhadap kasrah. Qala al-muallif rahimahullah wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu. Ibnu Ajrum rahimahullah mengatakan adapun fathah maka dia menjadi tanda bagi khafat itu pada satu tempat, yaitu pada isim yang tidak ditanwin atau ismul ladzi la yansarif. Wa aqulu, Syekh Muhyiddin mengatakan lil fathati mawadi'u wahidun. Mawaidu wahidun takunu fihi alamatan ala khafdil ismi. Syekh Muhyiddin mengatakan untuk fathah itu ada satu tempat yang dia pada tempat tersebut menjadi tanda bagi khafatnya isim. Wa huwa ismul ladzi la yansarifu, yaitu ismul ladzi la yansarif. Wa ma'na kaunihi la yansarifu annahu la yaqbalus sarfa. Dan makna ucapan kami la yansarif atau makna kata la yansarif maksudnya la yaqbalus sarfa, bahwasanya kata ini tidak menerima tanwin. Wa huwa tanwin, dan itu adalah tanwin. Sarf di sini maksudnya tanwin. Wal ismul ladzi la yansarifu huwa alladzi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyyataini ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na. Dan isim yang tidak ditanwin itu adalah isim yang mirip dengan fi'il, di mana terdapat padanya ada dua illah. Dua illah yang cabang, dua illah yang merupakan dua cabang. Apa itu? Atau kalau kita katakan dua sebab yang menjadikan dia ismul ladzi la yansarif. Apa itu? Ihdahuma tarji'u ila lafzi. Yang salah satu illahnya itu atau sebabnya dia menjadi ismul ladzi la yansarif itu kembali kepada lafaznya, dan sebab yang lain itu kembali kepada maknanya. Au wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illataini, atau pada isim tersebut didapati padanya ada sebuah illah atau ada sebab satu sebab, illatun wahidatun, ada satu sebab yang satu sebab ini dihukumi seperti seakan-akan dia dua sebab, atau menempati kedudukan dua sebab. Jadi sebabnya satu tapi seakan-akan sudah terpenuhi dua sebab tersebut. Wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu al far'iyati wa hiya raji'atun ilal ma'na. Isnatani laisa ghairu. Al ula al alamiyatu wathaniyatu al wasfiyatu. Dan illah yang dapati pada isim tersebut, dan illah tersebut menunjukkan atas cabang, dan dia kembali kepada makna, itu ada dua. Tidak selainnya, dua namun tidak lebih. Al-ula yang pertama, yaitu illah yang pertama al-alamiyatu, atau alamiyah ini bisa bermakna nama orang atau nama kota, Wasaniyatu al-wasfiyatu, yang kedua sifat, Jadi ini diantara dua illah, dua illah yang ada. Imma dia alamiah atau dia wasfiyah. Wala budda min wujudi wahidatin min hatainil illataini fil ismil mamnu'i min as-sarfi bisababi wujudi illataini fihi. Haruslah pada ismul ladzi la yansarif didapati salah satu atau didapati satu dari dua illah yang kita sebutkan di atas, baik dia alamiah atau wasfiyah. Harus ada dia pada isim yang tidak ditanwin atau ism yang mamnu' minas sarf. Isim yang mamnu' minas sarf dengan sebab adanya dua illah padanya. Kemudian itu yang kembali kepada makna ada dua, alamiah maupun wasfiyah. Kemudian ada juga illah-illah yang
dia kembali kepada lafaz. Kata beliau, wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyyati wa takunu raji'atan ila lafzi sittu ilalin. Ini. Sementara illah yang didapati pada isim dan juga dia menunjukkan atas cabang, alal far'iyyah menunjukkan atas cabang, dan dia kembali kepada lafaz, itu ada 6 illah atau ada 6 sebab. Jadi nanti di pembagian ismul lazil yansharif itu harus terkumpul dua illah, yang mana illah itu baik dia kembali ke makna maupun dia kembali ke lafaz illahnya itu. Sementara di makna itu illahnya ada dua, yang illah itu far'iyahnya, cabangnya yang kembali ke makna itu ada dua, baik dia alamiyah maupun wasfiyah. Kalau di illah yang dia kembali kepada lafaz itu ada 6 illah. Wahia at-ta'nitsu bi ghairi alifin. Itu kata yang bermakna muannas tanpa alif. Kata yang bermakna muannas tanpa alif. Ini yang pertama. Wasani al-ujmatu. Itu kata atau nama yang asing, yang bukan dari bahasa Arab. Wat tarkibu. Ini tersusun dari dua kata. Ini illah ya, tarkib. Wa ziyadatul alif wan nun, adanya tambahan pada isim tersebut, yaitu tambahan dengan huruf alif dan nun. Wa waznul fi'li, di antara illah juga itu ismul lazil yansharifnya itu mengikuti wazan fi'il. Dan yang keenam yaitu al-adlu, ya, al-adlu. Maksudnya sama harokat harokat huruf awal isim tersebut dan sama harokat huruf akhirnya, ya. Jadi itu al-adlu. Wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilali ma'al alamiyati fihi. Ini. Dan haruslah illah-illah yang di atas itu terdapat salah satunya dari illah-illah yang ada itu bersama dengan illah alamiyah. Bersama dengan dia illah alamiah. Kan tadi kita sudah sepakat bahwa ismul lazil yansharif itu harus ada dua illah. Jadi illah yang 6 ini haruslah dia nanti berpasangan dengan illah yang di atas tadi, yang roji'atun ilal makna. Taib. Wa amma ma'al wasfiyati fala yujadu minha illa wahidatun min thalathin. Adapun illah yang bersama dengan wasfiyah, maka tidak didapati dari illah tersebut kecuali salah satu di antara 3. Jadi yang berpasangan dengan wasfiyah itu cuma salah satu di antara 3 saja. Yang pertama, ziyadatul alif wan nun. Ini nanti pasangannya dengan wasfiyah, au waznul fi'li, atau yang mengikuti wazan fi'il. Ini pasangannya nanti dengan wasfiyah, au awil adlu, atau dia adl. Sementara yang tadi yang alamiah itu harus dia berpasangan dengan salah satu di antara yang 6 tadi. Kalau illah yang wasfiyah, illah wasfiyah ini harus dia berpasangan dari salah satu di antara 3 yang harus dia berpasangan dari salah satu di antara 3. Yang 3 ini itu diambil dari 6 illah yang kembali kepada lafaz. Taib. Kemudian famithalul alamiyatu ma'at ta'nithi bi ghairi alifin. Ini. Jadi pasangan illah alamiyah dengan pasangan illah ta'nis bi ghairi alif. Contohnya Fatimatu, wa Zainabu wa Hamzatu. Ini. Jadi dia bermakna perempuan, kemudian dia nama orang, dan dia ta'nis tapi tanpa ada alifnya, tanpa ada huruf alif padanya. Taib. Wa mithalul alamiyati ma'al ujmati. Contoh illah alamiyah yang dia berpasangan dengan ujmah. Illah alamiyah yang berpasangan dengan ujmah, yaitu Idrisu wa Yaqubu wa Ibrahimu. Idris, Yaqub dan Ibrahim. Ini dia nama orang juga, namun dia bukan nama bahasa Arab. Idris, Yaqub dan Ibrahim. Kemudian wa mithalul alamiyati ma'at tarkib. Contoh dia yang dia merupakan ilahnya itu alamiyah yang dipasangkan dengan tarkib, yaitu tersusun dari 2 kata. Contohnya Ma'di Karibu. Ma'di Karibu, nama tempat. Sama juga Ba'labakku. Kemudian
qadi khanu, dan wa hadramautu. Nah, ini semua alamiyah ma'at tarkib. Alamiyah ma'at tarkib. Kemudian wa misal alamiyati ma'a ziyadatil alif wan nun. Nah, ini masih juga dia berkaitan dengan nama orang, tapi illah pasangan alamiahnya itu ada penambahan alif dan nun padanya. Contoh Marwanu, wa Utsmanu, wa Ghatafanu, wa Affanu, wa Sahbanu, wa Sufyanu, wa Imranu, wa Qahtanu, wa Adnanu. Ini semua nama-nama alamiah, nama-nama yang dia al-alamiyah, masuk pada illah alamiyah dan ditambahkan dengan illah alif dan nun. Wa misalul alamiyati ma'a waznil fi'li. Misal alamiyah yang dia berpasangan dengan illah wazan fi'il, mengikuti wazan fi'il. Nah, jadi mengikuti wazan fi'il. Contoh Ahmadu, wazan fi'ilnya af'alu. Nah, nama orang juga wa yashkuru ini nama orang. Jadi bukan fi'il dia tapi nama orang. Yashkuru mengikuti wazan yaf'ulu. Yazidu, Yazidu juga nama orang. Taglibu, tadmuru, nama orang, tapi ini nama-nama yang jarang. Ya. Kemudian wa mithalul alamiyati ma'al adli. Contoh alamiyah yang illahnya, contoh ismul lazil sharif yang alami, yang illahnya itu alamiyah dan berpasangan dengan al-adl. Contoh Umaru, wa Zufaru, wa Qusamu, wa Hubalu, wa Zuhalu, wa Jumahu, wa Quzahu, wa Mudaru, wa Dulafu, wa Bula'u, wa Hudhalu, wa Thu'alu, wa Jushamu, wa Usamu, wa Juha. Nah, kebanyakan dari kata-kata yang kita sebutkan contohnya ini, harokat huruf pertamanya itu sama dengan harokat huruf akhirnya. Itulah dinamakan al-adl. Wa misal wasfiyati ma'a ziyadatil alif wan nun. Nah, ini kemudian beliau bawakan contohnya yang illahnya itu wasfiyah. Nah, contoh ismul lazil sharif yang illahnya wasfiyah yang dibarengi dengan penambahan alif dan nun. Contohnya Rayyanu. Nah, Rayyanu artinya air yang segar. Wa Syab'anu. Ya, Syab'anu ini sifat semua ya. Air yang segar tadi sifatnya segar. Syab'anu ini artinya kenyang ya. Nama sifat kenyang. Yaqdhanu sadar. Nah, ini semua wasfiyah. Baik. Wasfiyah yang dia ditambahkan alif dan nun pada huruf akhirnya. Kemudian wa misalul wasfiyati ma'a waznil fi'li. Contoh wasfiyah, contoh ismul lazil sharif yang illahnya itu wasfiyah yang bersamaan dengan wazan fi'il. Nah, ini mengikuti wazan af'alu, yaitu contohnya akramu ya, afdolu wa ajmalu. Ya. Baik, wa misal wasfiyati ma'al adli. Contoh wasfiyah yang berpasangan dengan al-adl, sifat ya. Contohnya masna wa thulathu wa ruba'u wa ukharu ya. Ini sifat ya. Masna sifat dua-dua, thulathu sifat tiga-tiga, ruba'u empat-empat, wa ukharu ini yang lain ya, bermakna yang lain. Wa ammal illatani allatani taqumu kullu wahidatin minhuma maqamal illataini fahuma. Kemudian adapun dua illah, yang dua illah ini dia masing-masing dari keduanya itu menempati kedudukan seakan-akan dia memiliki dua illah ya, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Kalau di sana ada ismul lazil sharif yang illahnya sebenarnya cuma satu, tapi seakan-akan dia menempati kedudukan dua illah. Nah, jadi illahnya cuma satu, tapi dia seakan-akan menempati kedudukan dua illah. Baik. Kemudian kata beliau, yang pertama fahuma, maka keduanya itu sigotu muntahal jumu'i. Sigotu muntahal jumu'i. Sigo muntahal jumu' wa alifut ta'nisil maksurati. Alif ta'nis maksurah awil mamdudati atau mamdudah. Jadi dua ini adalah dua illah yang dia menempati kedudukan ini adalah dua illah yang masing-masing dari kedua illah ini itu menempati kedudukan dua illah. Nah,
Jadi tanpa digabung dengan wasfiyah atau dengan adal atau tanpa digabung dengan yang lainnya. Dia satu saja ilahnya tapi menempati kedudukan dua ilah. Amma sigot muntahal jumu'i fadhabituha. Adapun sigot muntahal jumu' maka di antara rumusnya atau batasannya disebut sigot muntahal jumu' an yakuna lismu jam'a taksirin. Isimnya itu berupa jamak taksir. Wa qad waqa'a ba'da alifin taksiruhu harfani. Ya. Maksudnya ya, isim jamak taksir di sini maksudnya taksirnya atau perubahan dari kata tersebut ada dua huruf yang terletak setelah huruf alif. Maka itu dia sigo muntahal jumu'. Contoh, nahwu masajida. Alif yang terdapat pada huruf sa, ya, alif yang terletak pada huruf sa itu setelahnya ada dua huruf. Ada dua huruf lagi. Itu di antara rumusnya. Masajida, manabiro, afadila. Ini ada dua huruf. Amajida wa amathila wa hawaido, ya, wa tawamitha. Atau ada tiga huruf setelah dari alifnya. Au salah satu ahrufin wasatuha sakinun. Ada tiga huruf setelah alifnya, ya, setelah alifnya tadi. Dan tiga huruf tersebut ya yang datang setelah alif itu huruf tengahnya itu disukun. Nahwu mafatihu. Jadi ya-nya itu disukun. Ada tiga huruf setelah alif yang terdapat pada huruf fa. Mafa itu kan ada alif, kemudian datang tiga huruf tihu. Tengahnya itu harus disukun. Asafiru wa qanadilu. Ini diantara kaidah atau rumus menentukan dia sigoh muntahal jumu'. Jadi wazannya itu secara ringkas wazannya itu mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Baik. Kemudian wa amma alifut ta'nitsil maqsurati, adapun alif ta'nis maksurah, nahwu hubla wa quswa wa dunya wa da'wa. Ini alif ta'nis maksurah, hubla, alif ta'nis maksurah, dia alif yang bermakna perempuan, kemudian dia maksurah, itu ada alif di setelah huruf lam. Quswa setelah huruf wa ada alif, itu namanya alif ta'nis maksurah. Dunya wa da'wa. Ini semua alif ta'nis maksurah. Kata-kata ini semua ismul ladzi la yansharif, yang dia illahnya itu cuma satu, alif ta'nis maksurah, namun menempati kedudukan dua illah, seakan-akan dia ada dua illah di sana. Kemudian wa amma alif ta'nisil mamdudah, adapun alif ta'nis mamdudah, fanahwu hamra'u wa da'ja'u wa hasna'u wa bayda'u wa kahla'u wa nafiqa'u wa asdiqa'u wa ulama'u. Ini semua alif ta'nis mamdudah itu yaitu alif yang setelahnya itu ada hamzah. Ya, alif yang setelahnya itu ada hamzah. Namun dia bermakna perempuan. Makanya disebut alif ta'nis al-mamdudah. Jadi letak alif ta'nis mamdudah itu misalnya hamra. Jadi setelah ra itu ada alif kemudian ada hamzah. Itu disebut sebagai alif ta'nis al-mamdudah. Baik. Fa kullu ma dzakarna min hadhihi al-asma'i wa kadza ma ashbahaha la yajuzu tanwinuhu. Maka semua contoh yang kita sebutkan dari isim-isim ini dan begitu pula yang serupa dengannya itu tidak boleh ditanwin, tidak boleh mentanwinnya. Wa yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasrati, dan dia dikhafat atau dijar dengan tanda fathah sebagai pengganti dari kasrah. Ya, sebagai pengganti dari kasrah. Nahwu sallallahu ala Ibrahim khalilihi. Ini syahidnya di kata ala Ibrahim. Kalau yang secara umum isim-isim yang biasa itu di kasrah ketika ketemu ala, namun karena Ibrahim ini karena Ibrahim ini adalah ismul ladzi la yansharif, maka dia tanda khofatnya itu dengan fathah.
sebagai pengganti dari kasroh. Wa nahwu radhiyallahu an Umar amiril mu'minin. Syahidnya pada kata an Umar. Ini an huruf jar, ketika ketemu Umar, Umarnya tidak menjadi Umari tapi Umar. Kenapa? Karena Umar ini ya termasuk ismul lazil yansorif, ya. Ismul lazil la yansorif. Fakullun min Ibrahim wa Umar min Ibrahim wa Umar makhfudun, maka masing-masing dari kata Ibrahim dan Umar pada contoh di atas itu semua khofat. Kenapa khofat? Lidukhuli harfil khofdi alaihi, karena masuknya huruf khofat padanya. Wa alamatu khafdihima al-fathatu niyabatan anil kasrati, dan tanda khafat kedua kata tersebut adalah fathah, yang mana fathah ini sebagai pengganti dari kasroh. Lianna kulla wahidin minhuma ismun la yansarifu, karena masing-masing dari kedua kata tersebut adalah isim yang tidak ditanwin atau ismul lazil la yansarif. Wal mani'u min sarfi Ibrahima al-alamiyatu wal ujmatu, dan illah atau penghalang ya dari tanwinnya Ibrahim atau illah, alasan sebab yang menjadikan terhalangnya Ibrahim ditanwin adalah al-alamiyatu wal ujmah. Al-alamiyatu ma'al ujmah atau wal ujmah. Nah, jadi alamiyah dan ujmah itu ada dua illahnya. Wal mani'u min sarfi Umar al-alamiyatu wal addu, sementara yang menjadi sebab atau illah yang menghalangi dari tanwinnya Umar adalah al-alamiyah dan al-adlu. Waqis ala dzalikal baqi, dan silakan dikiaskan. Silakan dikiaskan bagi contoh-contoh yang sisanya. Wa yushtaratu li khafdil ismi alladzi la yansarifu bil fathati an yakuna khaliyan min al. Dan di sini beliau bawakan kaidah tambahan. Kata beliau rahimahullah, dipersyaratkan untuk mengkhafat isim yang tidak ditanwin, ya, dikhafat dia dengan tanda fathah, ya. Jadi ismul lazil yansarif itu dipersyaratkan dia dikhafat atau dijar dengan tanda fathah kalau yang pertama apa syaratnya? An yakuna khaliyan min al. Isim tersebut tidak ada dimasuki dengan alif lam. Jadi isim tersebut tidak dimasuki dengan alif lam. Nah, kemudian yang kedua, alla yudofa ila ismin ba'dahu. Yang kedua, dia tidak mudof kepada isim yang datang setelahnya. Ya, dia tidak dimudof kepada isim yang datang setelahnya. Fa in iktarana bi al au udifa khufida bil kasrati. Jika ismul lazil yansarif tersebut dia digandengkan dengan alif lam, ya berarti Ibrahim tadi menjadi al Ibrahim gitu. Atau misalnya Umar tadi menjadi al-Umar. Nah, tapi jika dia digandingkan dengan alif lam atau dia diidofahkan atau dia dimudofkan, maka tanda i'rabnya khufidha bil kasrati, maka keduanya itu dikhafat dengan kasroh, dijar dengan tanda kasroh. Seperti contoh nahwu qaulihi ta'ala, seperti contoh firman Allah, wa antum aakifuna fil masajidi. Ini wa antum aakifuna fil masajidi. Masajid itu ismul lazil yansarif, ya, sigoh muntahal jumu, illahnya ketika dia ketemu huruf jar dan kata masajid itu ada alif lam, maka menjadi fil masajidi, bukan fil masajidah. Nah, ini. Atau wa nahwu marartu bihasna'i quraisyin. Nah, taib, aku melewati sebaik-baiknya wanita Quraisy. Lihat, bihasna'i quraisyin. Nah, lihat pada kata hasna, ya. Hasna ketemu dengan huruf jar, ada huruf jar. Ya, hasna ini apa? Hasna ini adalah ismul lazil yansarif. Ya, ketika dia idofah, dia dimudof kepada Quraisyin, maka hasna'i ini di khafat atau dijar dengan tanda kasroh. Tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi syarat kalau dia di khafat dengan fathah. Kenapa? Karena dia dimudhof. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.